Sudah, hentikan saya. Tolong hentikan perawatan penunjang hidupnya. Apa artinya hidup jika hanya bisa bernapas seperti ini? Baskoro menatap dingin wajah istrinya yang terbaring dalam keadaan vegetatif, lalu berkata kepada dokter, "Citra, uang yang kau kumpulkan selama 20 tahun akan aku gunakan dengan baik." Namun, Baskoro sama sekali tidak menyadari bahwa jari-jari istrinya yang terbaring di ranjang itu bergetar samar. Kisah hari ini dimulai di sebuah showroom apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan. Cahaya matahari sore yang menyilaukan masuk melalui jendela besar. Citra Sari, 55 tahun, mengeluarkan pulpen dengan tangan yang gemetar. Satu persatu, saat membubuhkan tanda tangannya di atas surat perjanjian, air mata hangat menggenang di pelupuk matanya. "Ibu, selamat ya, akhirnya kita benar-benar punya rumah sendiri." Putrinya, Maya, memeluk ibunya erat-erat, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Citra dengan lembut menepuk punggung Maya dan berkata dengan suara yang tercekat karena haru, "Nanti, saat rumah kita selesai dibangun, putri ibu juga sudah jadi dokter, ya? Meskipun sudah jadi dokter, aku akan tetap tinggal di samping ibu." Astaga, benarkah? Rasanya semua kerja kerasku selama 20 tahun ini terbayar lunas. Di samping mereka, suaminya, Baskoro Wijoyo, memasang senyum yang terasa sangat canggung. "Selamat ya, sayang. Kamu sudah bekerja sangat keras selama ini." Citra tersenyum lebar dan menggenggam erat tangan Baskoro. "Aku juga berterima kasih padamu. Aku sibuk kerja lembur dan dinas luar kota siang malam, sampai tidak sempat mengurus rumah." "Ayah kapan pernah mengurus rumah? Semuanya kan disuruhkan padaku," sahut Maya dengan nada bercanda. Seketika, wajah Baskoro menegang dingin, namun segera ia paksakan seulas senyum. "Aku ke toilet sebentar, ya." Baskoro keluar dari showroom dan menuju toilet sepi di ujung koridor. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan nomor yang sudah ia hafal. "Halo, Riana?" "Iya, baru saja tanda tangan kontrak." Dia menghabiskan semua tabungannya selama 20 tahun untuk apartemen ini. Setelah berhemat mati-matian, ternyata dia membeli apartemen seharga 10 miliar. Dari seberang telepon, terdengar suara Riana yang manja. "Wah, hebat sekali istrimu. Tapi, bagaimana caranya kamu akan mengambil alih semua itu?" "Aku punya cara. Kamu percaya saja padaku dan tunggu sebentar lagi, ya." Setelah menutup telepon, Baskoro menatap wajahnya di cermin. Di dalam cermin, seorang pria dengan mata berkilat karena keserakahan tersenyum mengerikan. Keesokan harinya, pukul 6 pagi. Suara Citra yang sibuk menyiapkan sarapan memenuhi seisi rumah. "Sayang, aku ada presentasi penting hari ini, jadi harus berangkat lebih pagi. Sarapan hari ini kita makan roti panggang saja, ya?" kata Citra sambil bergegas mengenakan pakaiannya. "Citra, kancing bajumu ini sudah mau lepas. Katanya ada presentasi penting?" "Oh, ya. Baju ini memang sudah agak lama. Harus segera aku jahit." "Agak lama katamu? Kamu sudah memakainya bahkan sebelum Maya lahir. Karena kamu hidup hemat seperti inilah kita bisa membeli rumah. Kenapa tiba-tiba jadi aneh begini?" "Bukan begitu, aku hanya kagum padamu Citra, kamu hebat." "Itu pujian, kan?" Sambil berkata begitu, Baskoro dengan terampil menyeduh kopi. "Oh ya, sekalian turun, biar aku periksa mobilmu. Kemarin lampu indikator oli mesinnya menyala." "Oh, benarkah? Aku tidak sadar." "Terima kasih, ya. Kamu memang yang terbaik." Citra mengecup pipi Baskoro sekilas, lalu turun lebih dulu ke parkiran basement. Baskoro segera menyusulnya. "Hah, mobil ini juga sudah terlalu tua. Coba buka kap mesinnya, aku periksa sebentar." Citra, yang sudah duduk di kursi pengemudi, menekan tombol untuk membuka kap mesin. Baskoro berjalan ke depan mobil, berpura-pura memeriksa ruang mesin. Setelah melirik ke sekeliling, Baskoro dengan cepat menemukan selang minyak rem. Dengan pisau tajam yang disembunyikannya, ia membuat goresan dalam pada selang tersebut. Ia tidak memotongnya sampai putus, melainkan membuatnya agar minyak rem bocor sedikit demi sedikit saat mobil berjalan. "Sudah beres. Kamu boleh berangkat sekarang,"
kata Baskoro sambil menutup kap mesin seolah tidak terjadi apa-apa. Citra, yang tidak tahu apa-apa, menyalakan mesin dan menurunkan kaca jendela penumpang. Sayang, nanti malam kita makan di luar, ya? Kita kan belum merayakan kontrak rumah baru kita. Baiklah. Nanti telepon aku, ya? Hati-hati di jalan. Baskoro melambaikan tangan dengan senyum lebar hingga gusinya terlihat. Saat mobil Citra benar-benar keluar dari parkiran, ujung jari Baskoro bergetar samar. Di jalan tol dalam kota, jalanan mulai padat oleh kendaraan di jam berangkat kerja. Citra memegang kemudi sambil bersenandung mengikuti alunan musik radio. Tiba-tiba, lampu lalu lintas di depan berubah menjadi merah. Citra dengan santai menginjak rem, tetapi anehnya, kecepatan mobil tidak berkurang sama sekali. Loh, kenapa ini? Dengan panik, Citra menginjak rem sekuat tenaga sekali lagi. Pedal rem amblas sampai ke lantai, tetapi mobil justru melaju kencang tak terkendali. Jangan, tolong berhenti. Citra berteriak sambil membanting setir sekuat tenaga. Mobil itu berdecit keras dan langsung menabrak pembatas jalan. Terdengar suara logam ringsek dan kaca jendela pecah berkeping-keping. Kepala Citra terbentur keras ke setir, dan ia langsung kehilangan kesadaran. Malam itu, di ruang ICU rumah sakit. Di ruangan yang hanya dipenuhi suara mesin, Citra terbaring tak berdaya. Kepalanya dibalut perban tebal, dan selang infus yang tak terhitung jumlahnya terpasang di sekujur tubuhnya. Seorang dokter membolak-balik rekam medis dan menjelaskan dengan suara berat kepada Baskoro dan Maya. Pendarahan di otaknya sangat parah. Operasi sudah kami lakukan, tetapi kami tidak bisa menjamin kapan beliau akan sadar. Kemungkinan besar beliau akan berada dalam kondisi vegetatif. Maya terduduk lemas dan menangis histeris. Ibu, tidak. Ibu, buka matamu. Baskoro mengangkat Maya dan memeluknya. Maya, tenanglah. Ibumu adalah wanita yang kuat. Beliau pasti akan sadar kembali. Baskoro terus menepuk-nepuk punggung Maya. Namun, tatapan mata Baskoro yang memeluk putrinya itu sedingin es. Di luar jendela rumah sakit, hujan dingin mulai turun. Seminggu kemudian, Citra masih belum sadar dari tidur panjangnya. Baskoro keluar dari kamar dan menelepon di ujung koridor. Halo, Riana. Tadi dokter bilang kemungkinan pulihnya hampir tidak ada. Katanya, dia akan terbaring seperti ini setidaknya selama beberapa tahun. Sayang, kalau begitu, rumah itu bisa kamu jual, kan? Belum bisa sekarang. Terlalu banyak mata yang mengawasi. Tunggu sebulan lagi. Baskoro menutup telepon dan kembali ke kamar. Maya sedang menggenggam tangan ibunya dengan mata berkaca-kaca. Baskoro meletakkan tangannya di bahu Maya. Sebulan kemudian, Baskoro mendatang biru arsitek miliki Citra. Tanpa ragu, ia menggeledah laci meja Citra, mengambil dokumen-dokumen penting, dan surat-surat berharga. Saat seorang karyawan masuk, Baskoro berkata dengan santai. Istri saya tidak bisa bekerja untuk sementara waktu. Saya hanya ingin membereskan beberapa dokumen penting. Ya, Pak. Semoga Bu Citra lekas sembuh, Bapak pasti sangat khawatir. Karyawan itu menunduk prihatin lalu keluar. Baskoro menggenggam erat dokumen-dokumen itu, dan tersenyum mengerikan. Citra, maafkan aku. Uang yang kau kumpulkan seumur hidupmu itu, mulai sekarang akan kugunakan dengan sangat baik. 1 tahun berlalu begitu saja. Citra masih terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit yang putih. Maya memijat tangan ibunya sambil menceritakan kegiatannya sehari-hari. Bu, hari ini hari pertama aku magang. Aku ditempatkan di bagian rehabilitasi, dan dokter pembimbingku ternyata dokter yang merawat ibu. Maya mengelus lembut wajah ibunya yang pucat dan kering. Namanya Dr. Fajar. Usianya 4 tahun lebih tua dariku. Katanya, beliau sudah sering merawat pasien seperti ibu. Ibu pasti bisa segera sadar. Iya kan, Bu? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan Baskoro masuk. Ia mengenakan setelan jas mahal dari ujung kepala hingga ujung kaki, sama sekali tidak cocok dengan suasana suram di kamar itu. Ayah? Maya, ayah butuh bantuanmu. Baskoro meletakkan setumpuk dokumen di hadapan Maya. Apa ini, ayah? Ini soal apartemen yang dibeli ibumu. Waktu serah terima sudah dekat,
tapi ibumu masih terbaring seperti ini. Kita tidak bisa menempatinya. Jadi, ayah mau menjualnya. Maya bangkit berdiri dengan kaget. Dijual? Itu kan rumah impian seumur hidup ibu. Ibu akan sangat sedih kalau tahu nanti biaya rumah sakit ibumu lebih dari 100 juta sebulan. Apa kita sanggup mempertahankan rumah itu? Bentak Baskoro. Maya menahan air matanya dan balas berteriak. Rumah itu dibeli dengan uang hasil kerja keras ibu selama 20 tahun, tanpa tidur. Bagaimana bisa ayah berkata seperti itu? Diam. Aku wali sahnya dan suaminya. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Baskoro mengucapkan kata-kata dingin itu lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, Baskoro duduk di sebuah kantor agen properti. Jual saja sedikit lebih murah dari harga pasar, yang penting cepat laku. Kalau ditawarkan 15 miliar, pasti cepat terjual, kan? Agen itu menjawab dengan mata terbelalak. Bapak membeli seharga 10 miliar dan setahun kemudian menjualnya 15 miliar? Dengan harga ini, pasti banyak yang antre begitu diiklankan. Baskoro mengeluarkan dokumen dan menandatanganinya tanpa ragu. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Seminggu kemudian, Baskoro berada di sebuah bank. Saya ingin mengajukan pinjaman atas nama istri saya, Citra Sari. Saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit. Petugas bank memeriksa dokumen dengan teliti. Baik, Pak. Karena Bapak suaminya, tidak ada masalah. Bapak bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 miliar rupiah. Baskoro menyerahkan surat kuasa yang sudah dipalsukannya dan menandatanganinya. Apakah aset biro arsiteknya juga bisa dijadikan jaminan? Bisa, Pak. Jika begitu, Bapak bisa mendapatkan pinjaman hingga 15 miliar rupiah. Senyum puas tersungging di bibir Baskoro. Di lounge sebuah hotel mewah di Jakarta, Baskoro dan Riana sedang bersulang dengan gelas sampahnya. Riana tertawa renyah. Sayang, kamu hebat sekali. Aku suka berkencan di tempat seperti ini. Totalnya 30 miliar. Uang hasil jual apartemen 15 miliar dan pinjaman 15 miliar. Cukup untuk kita hidup mewah selamanya, kan? Bisik Baskoro sambil menggenggam tangan Riana. Pertama, kita cari apartemen studio untuk kita tinggal di Jakarta Selatan. Lalu, aku akan memulai bisnis perdagangan yang sudah kuceritakan. Oh, benarkah? Sayang, kalau begitu, boleh belikan tas yang kulihat waktu itu? Pinta Riana dengan suara manja. Tentu saja. Apapun yang Riana mau, akan kubelikan. Malam itu, Maya pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Matanya menangkap dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja ruang tamu. Dokumen pinjaman dengan nama ibunya tertera dengan jelas. Apa ini? Pinjaman Petnaist miliar? Maya membaca dokumen itu dengan teliti, tak percaya. Tanggal penandatanganannya jauh setelah ibunya kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Ayah mencuri dokumen ibu dan memalsukannya. Dengan tangan gemetar, Maya mengeluarkan ponselnya dan memotret semua dokumen itu. Tangannya begitu gemetar hingga fotonya terus-terusan buram. Keesokan harinya di rumah sakit. Di bagian rehabilitasi, Maya bertanya dengan hati-hati kepada Dr. Fajar. Dokter, apakah Anda pernah melihat pasien dalam kondisi vegetatif seperti ibu saya bisa sadar kembali? Dr. Fajar menjawab dengan suara hangat sambil membolak-balik rekam medis. Tentu saja. Secara medis memang sulit dijelaskan, tetapi ada kasus-kasus pemulihan yang ajaib. Benarkah? Apakah ibu saya juga punya kemungkinan itu? Mata Maya langsung berkaca-kaca. Dr. Fajar berkata dengan lembut untuk menenangkannya. Dari rekam medis ibu Anda, masih ada respons gelombang otak yang sangat tipis. Jangan pernah kehilangan harapan. Seminggu kemudian, Baskoro dan Riana menandatangani kontrak sebuah apartemen studio mewah di pusat Jakarta dengan pemandangan kota. Sayang, ini seperti mimpi. Pemandangan dari jendela indah sekali, teriak Riana dari balkon. Uang jaminannya 500 juta, sewa bulanannya 50 juta. Tapi uang segitu sekarang bukan apa-apa bagiku, kata Baskoro dengan sombong. Kantor perusahaan dagangku juga di dekat sini, sekarang tinggal menghasilkan uang saja. Mereka bersulang dengan gelas anggur, merayakan keserakahan mereka. Sejak hari itu,
Maya menulis buku harian setiap malam. Ia mulai mencatat semua perilaku mencurigakan ayahnya. Maya meletakkan pulpennya dan menatap kegelapan di luar jendela. Ibu, tolong sadarlah. Ayah menggelapkan semua uang hasil jerih payahmu seumur hidup. Di bagian rehabilitasi, Dr. Fajar mengusulkan metode perawatan baru kepada Maya. Ada program rehabilitasi baru yang dikembangkan di Amerika. Kita bisa memijat otot pasien setiap hari dan melakukan latihan sendi agar tidak kaku. Saya akan lakukan apapun, dokter, seru Maya dengan putus asa. Saya akan bantu. Setiap pulang kerja, saya akan mampir ke kamar ibu Anda dan melakukannya bersama. Kata-kata hangat dokter. Fajar membuat Maya tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Terima kasih banyak, dokter, terima kasih. Mereka berdua langsung menuju kamar Citra. Dokter Fajar dengan hati-hati mulai menggerakkan lengan Citra. Harus dilakukan dengan sangat pelan dan lembut seperti ini. 3 kali sehari, selama 30 menit. Maya juga memegang lengan ibunya yang lain dan mengikuti gerakan dokter Fajar. Ibu dengar? Dokter dan aku akan melatihmu setiap hari seperti ini. Jadi, tolong, ibu harus sadar. Saat itu juga, jari-jari Citra bergerak sangat samar. Maya menahan napas dan menatap dokter Fajar. Dokter, barusan. Jari ibu saya. Tenang, Mbak Maya. Bisa jadi itu hanya refleks biasa. Tapi yang jelas, ini pertanda yang sangat baik. Mari kita lanjutkan. Wajah keduanya mulai dipenuhi secercah harapan. Sementara itu, di kantor baru Baskoro, di ruang yang berkilauan dengan interior mewah, Baskoro berdiri di hadapan para karyawannya. Kontrak untuk barang-barang dari Tiongkok hari ini sudah selesai semua, Pak Direktur. Target penjualan bulan ini adalah 5 miliar. Laporan dari stafnya membuat Baskoro tersenyum puas. Bagus sekali. Kerja bagus semuanya. Malam ini, kita makan malam di restoran termahal di Jakarta. Saya yang traktir. Para karyawan bersorak gembira. Baskoro mencibir dalam hati. Citra, apa yang kau capai dalam 20 tahun, aku bisa melakukannya hanya dalam setahun. Saat itu juga, Maya, saat merapikan dokumen ibunya, menemukan fakta yang mengejutkan. Dari rekening utama ibunya, sejumlah besar uang ditarik setiap hari. Apa ini semua? 100 juta sehari? Maya memeriksa riwayat transaksi satu persatu. Butik mewah, restoran mahal, hotel, lapangan golf, semuanya adalah pengeluaran Baskoro. Bagaimana bisa ayah melakukan ini? Maya merasakan amarah yang mendidih. Ia memotret semua bukti dan menyimpannya. Ia melakukannya agar suatu hari nanti, saat ibunya sadar, ia bisa mengembalikan semuanya. 2 tahun setelah kecelakaan. Sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta dipenuhi dengan cahaya gemerlap dan musik yang hingar-bingar. Baskoro, dengan setelan rapi, naik ke atas panggung memegang mikrofon. Terima kasih kepada semua yang telah hadir untuk merayakan ulang tahun pertama perusahaan kami. Berkat Anda semua, kami berhasil mencapai penjualan 30 miliar di tahun pertama. Tepuk tangan meriah membahana. Riana, yang mengenakan gaun merah ketat, menghampiri Baskoro. Semua ini berkat kemampuan luar biasa direktur kita, Pak Baskoro. Mari kita bersulang untuk beliau. Suara denting gelas sampahnya memenuhi ballroom. Baskoro memeluk erat pinggang Riana dan berbisik di telinganya. Setelah pesta ini, kita pergi beli jam tangan yang kamu inginkan itu, yang harganya 500 juta. Oh, sayang. Kamu yang terbaik. Aku cinta kamu. Riana mencium pipi Baskoro dengan gembira. Keesokan paginya, di kantor Baskoro, seorang staf akuntansi berlari masuk dengan wajah pucat. Pak Direktur, gawat. Pemasukan bulan ini jauh lebih sedikit dari perkiraan. Mitra bisnis dari Tiongkok terus menunda pembayaran. Jadi berapa selisihnya? Tidak sampai setengah dari target. Hanya masuk sekitar 500 juta. Baskoro dengan marah membanting dokumen ke lantai. Kalau begitu kurangi karyawan yang tidak perlu untuk menekan biaya. Pak Direktur, sepertinya mengurangi pengeluaran Bapak lebih penting. Biaya representasi Bapak bulan ini saja sudah lebih dari 3 miliar.
Staf itu berkata dengan suara lirih. Baskoro membentak, "Apa yang kau tahu? Aku akan urus semuanya. Keluar sekarang." Malam itu, Baskoro tidak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, Citra tiba-tiba muncul dan menatapnya dengan dingin. "Baskoro Wijoyo, kau habiskan di mana semua uang hasil jerih payahku? Kenapa kau melakukan hal sekeji ini?" Wajah Citra yang pucat pasi mendekat dengan mengerikan. Baskoro terbangun sambil berteriak. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Sayang, kenapa lagi? Mimpi buruk lagi?" Tanya Riana yang terbangun di sebelahnya dengan kesal. "Tidak, bukan apa-apa." Baskoro pergi ke dapur untuk minum air. Tangannya yang memegang gelas gemetar tak terkendali. "Kenapa aku jadi cemas begini belakangan ini? Sialan." Keesokan harinya, di sebuah butik mewah, Riana sedang memilih tas yang disukainya. Yang ini, dan yang dipajang di sana itu juga tolong dibungkus." "Baik, Bu. Totalnya 500 juta rupiah." Pramuniaga menyerahkan tagihan dengan sopan. Baskoro mengeluarkan kartu dari dompetnya, tetapi wajahnya tampak cemas. "Sayang, kenapa wajahmu begitu? Apa kamu merasa sayang dengan uang yang aku pakai?" tegur Riana dengan tidak senang. Bukan begitu. Beli saja semua yang kamu mau." Baskoro memaksakan senyum dan menyerahkan kartunya. Di saat yang sama, di rumah sakit, Maya, tanpa absen sehari pun, memijat lengan dan kaki ibunya yang kaku, membantunya melakukan latihan rehabilitasi. Dokter Fajar yang berada di sisinya memberikan semangat. "Mbak Maya, Anda luar biasa. Saya belum pernah melihat wali pasien yang merawat dengan begitu tekun. Saya percaya ibu saya pasti akan sadar, dokter." "Pasti." Maya menggenggam tangan ibunya dan berbisik. "Ibu, hari ini ayah bertemu lagi dengan orang-orang aneh di kantornya." Dokter Fajar bertanya dengan cemas, "Apakah ada masalah dengan ayah Anda? Sepertinya perusahaan ayah tidak berjalan sebaik kelihatannya. Tapi anehnya, dia menghabiskan uang seperti air." Maya menghela napas dalam-dalam. Malam itu, di sebuah tempat judi ilegal di Jakarta, Baskoro duduk di meja poker dengan mata cekung. "Olin." Baskoro mendorong semua chip yang tersisa ke tengah meja. "Wah, maaf sekali, Pak Baskoro, kartu saya full house." Lawan mainnya dengan santai membuka kartunya. Wajah Baskoro memucat. "Sialan. Sehari ini saja aku kalah 1 miliar. Baskoro bangkit dengan terhuyung-huyung. Begitu masuk ke mobil, ponselnya berdering. Itu Riana. "Sayang, kamu di mana? Hari ini kan kita janji mau naik yacht." Iya. Maaf, aku segera ke sana." Baskoro menjawab dengan suara lelah. "Oh ya, sayang, villa di puncak yang aku ceritakan waktu itu, kita beli saja, ya. Katanya cukup 10 miliar. 10 miliar? Lagi-lagi soal uang? Apa maksudmu dengan reaksi itu? Sayang uangnya?" "Kamu bilang bisnismu lancar dan punya banyak uang," teriak Riana dengan kesal. Baiklah, beli saja." Baskoro menutup telepon dan memukul setir dengan keras. "Sudah setengah uangku habis. Apa aku akan bangkrut?" Kembali ke kantor, para karyawan berbisik-bisik melihat Baskoro. "Pak Direktur, mitra dari Tiongkok memberitahu akan membatalkan semua kontrak." "Apa maksudmu? Kenapa?" "Katanya ditemukan cacat pada sampel yang kita kirim. Mereka menuntut pengembalian dana penuh." Baskoro terduduk lemas di kursinya. "Berapa jumlahnya?" "Total 20 miliar rupiah." Wajah Baskoro pucat pasi. Malam itu, Baskoro menggeledah dokumen di ruang kerjanya seperti orang gila. "Apalagi yang bisa aku ambil atas nama Citra? Aset bangunan? Sudah jadi jaminan semua." Baskoro menjambak rambutnya sendiri. "Kalau begini terus, aku bisa jadi gembel." Saat itu, suara kesal Riana terdengar dari kamar tidur. "Sayang, besok aku mau liburan dengan teman-temanku. Naikkan limit kartuku, ya." Baskoro menyandarkan kepalanya di dinding dengan lemas. "Gila. Aku benar-benar bisa gila." Keesokan harinya, tepat 3 tahun sejak Citra pingsan, tim medis secara rutin memeriksa gelombang otak Citra. "Dokter, lihat ini."
Ada perubahan pada gelombang otak pasien. Seorang perawat terkejut dan segera memanggil Dr. Fajar. Dr. Fajar menatap monitor dengan saksama. Benar. Gelombang otaknya menjadi jauh lebih aktif. Ada kemungkinan kesadarannya akan kembali. Kita harus segera hubungi walinya. Dr. Fajar segera menelepon Maya. Mbak Maya, tolong segera ke rumah sakit. Ada perubahan besar pada kondisi ibu Anda. Maya berlari hingga terengah-engah dan membuka pintu kamar. Dokter, ibu saya, gelombang otaknya hampir mencapai level normal. Ini keajaiban. Beliau bisa saya segera sadar. Maya menggenggam erat tangan ibunya, membasahinya dengan air mata. Ibu, apa kau dengar suaraku? Ini Maya. Ibu, ayo bangun. Pada saat itu, kelopak mata Citra bergetar samar. Di saat yang sama, di kantor Baskoro, para karyawan satu persatu mengemasi barang-barang mereka dan pergi. Pak Direktur, saya juga bekerja sampai akhir bulan ini saja. Gaji sudah 3 bulan tidak dibayar, saya tidak tahan lagi. Hei, sabar sedikit lagi, sebentar lagi akan ada uang besar masuk. Teriak Baskoro, tetapi karyawan itu hanya menunduk dan pergi. Saat itu, Riana masuk ke kantor. Tangannya penuh dengan tas belanjaan mewah. Sayang, aku habis belanja, tapi katanya limit kartuku sudah habis. Apa maksudnya? Riana, bisakah kita berhemat untuk sementara waktu? Perusahaan sedang sulit. Apa? Kamu bilang akan memberiku segalanya, akan bertanggung jawab seumur hidup. Riana membanting tas-tas belanjaannya ke lantai. Baskoro mengepalkan tinjunya, tetapi ia menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Malam itu, Baskoro kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, Citra bangkit dari ranjang rumah sakit, berlumuran darah, dan berjalan ke arahnya. Baskoro Wijoyo, di mana kau sembunyikan semua uangku? Kau yang menghancurkan segalanya. Tidak. Jangan mendekat. Pergi. Baskoro terbangun sambil berteriak. Ia tidak tahu apakah yang mengalir di dahinya keringat dingin atau air mata. Kalau begini terus, aku bisa gila. Aku akan gila lebih dulu. Baskoro berlari ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Di cermin, tampak seorang pria yang hancur karena keserakahan dan kecemasan. Pukul 3 dini hari. Seluruh rumah sakit terlelap, hanya suara sepatu perawat yang terdengar di koridor yang dingin. Maya tertidur pulas di kursi kecil. Selama 3 tahun terakhir, menjaga ibunya tanpa absen sehari pun telah menjadi rutinitasnya. Tiba-tiba, jari-jari Citra bergerak kejang. Awalnya sangat samar, tetapi perlahan gerakannya menjadi semakin jelas dan besar. Gerakan kecil itu seolah membangunkan Maya, yang langsung membuka matanya. Ibu? Kelopak mata Citra mulai bergetar. Sangat perlahan, mata yang tertutup rapat itu terbuka. Itulah saat pertama kalinya ia melihat cahaya dunia setelah 3 tahun yang panjang. Ibu, kau benar-benar sadar? Maya menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi wajah ibunya. Citra mencoba berbicara, tetapi bahkan desisan pun tidak keluar. Lehernya yang lama tidak digerakkan telah kaku seperti semen. Ibu, tidak apa-apa, Bu. Jangan bicara apa-apa, aku akan panggil dokter. Maya dengan panik menekan tombol panggilan darurat. Tak lama kemudian, Dr. Fajar berlari dari ruang jaga dengan terengah-engah. Ibu saya sudah sadar. Dr. Fajar mengeluarkan senter kecil dan memeriksa reaksi pupil mata Citra. Luar biasa. Reaksi pupilnya normal, dan kesadarannya tampak sepenuhnya jernih. Citra mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke atas meja. Di sana ada segelas air. Anda haus? Saya akan memberikannya perlahan. Dr. Fajar meneteskan beberapa tetes air ke bibir Citra dengan pipet. Citra dengan susah payah menelan ludah keringnya dan meminum air itu. Maya menggenggam erat tangan ibunya. Ibu. Ibu tertidur selama 3 tahun. Air mata panas mengalir di pipi Citra. Citra perlahan mengangkat tangannya dan mengelus pipi Maya. Keesokan paginya, Dr. Fajar datang membawa hasil pemeriksaan lengkap. Ini benar-benar sulit dipercaya, tetapi fungsi otak ibu hampir kembali normal. Hanya saja, karena terlalu lama berbaring, otot-ototnya mengalami atrofi parah. Diperlukan terapi rehabilitasi yang intensif. Maya membuka tas dokumen yang dibawanya.
Di dalamnya ada buku harian yang ia tulis selama 3 tahun dan semua bukti kejahatan Baskoro. Ibu, sebelum pulih sepenuhnya, ibu harus melihat ini. Maya mulai menjelaskan satu persatu perbuatan keji yang dilakukan Baskoro. Tentang menjual rumah hasil jerih payah ibunya, tentang mengambil pinjaman besar dengan memalsukan tanda tangan ibunya, tentang menggelapkan uang dengan menjaminkan perusahaannya. Selama melihat dokumen-dokumen itu, mata Citra tidak berkedip. Wajahnya menunjukkan amarah yang tak tertahankan dan pengkhianatan yang mendalam. Ibu, maafkan aku. Seharusnya aku bisa mencegahnya. Maya menunduk sambil terisak. Citra menggenggam erat tangan Maya dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara serak yang susah payah, ia membuka mulut. Bukan. Salahmu. Dokter Fajar, yang melihat adegan itu dengan prihatin, memberikan usul. Ini mungkin bukan sesuatu yang harus saya katakan sebagai dokter, tapi bagaimana jika ibu menjalani rehabilitasi secara rahasia, memulihkan diri sepenuhnya, baru kemudian membereskan semuanya? Citra mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, saya akan membantu agar prosesnya bisa berjalan tanpa diketahui oleh suami ibu. Dokter Fajar menjelaskan rencananya. Kita bisa menggunakan ruang fisioterapi saat semua orang sudah tidur, di waktu dini hari. Mata Citra berkilat karena dendam saat ia mengangguk sekali lagi. Seminggu kemudian, pukul 4 pagi di ruang fisioterapi. Citra berpegangan pada palang sejajar, berlatih berjalan. Kakinya gemetar tak terkendali, membuatnya beberapa kali jatuh ke lantai. Ibu, tolong pelan-pelan, nanti ibu bisa celaka, pinta Maya sambil membantu ibunya berdiri. Tidak. Aku harus bisa berjalan lebih cepat. Citra menggertakkan giginya dan bangkit kembali. Amarah yang membara terhadap Baskoro seolah membangunkan otot-ototnya yang mati. Dokter Fajar yang mendampinginya hanya bisa menggelengkan kepala. Anda sungguh luar biasa. Proses yang biasanya butuh sebulan bagi orang biasa, Anda selesaikan hanya dalam seminggu. Sebulan kemudian, Citra akhirnya bisa berjalan sendiri tanpa alat bantu. Bicaranya pun hampir kembali normal. Maya, manusia itu, si Baskoro, apa yang dia lakukan sekarang? Situasinya sepertinya sangat buruk. Maya menunjukkan data-data terkait perusahaan Baskoro yang telah ia kumpulkan. Dan ayah punya wanita lain. Wajah Citra mengeras seperti batu. Namanya Riana, Bu. Maya terkejut. Ibu. Bagaimana ibu bisa tahu namanya? Saat aku terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit, kadang-kadang kesadaranku kembali, aku beberapa kali mendengar Baskoro menelepon wanita itu di kamarku. Air mata panas mengalir dari mata Citra. Dia mungkin tidak tahu aku mendengarnya. Atau mungkin dia tahu, tapi tidak peduli. Aku sudah hidup bersamanya selama 20 tahun. 2 bulan berlalu. Rehabilitasi Citra berjalan dengan kecepatan luar biasa. Setiap dini hari, dengan bantuan Dokter Fajar dan Maya, ia membangun kembali kekuatannya. Sekarang aku sudah bisa naik tangga sendiri, kata Citra dengan bangga. Dokter Fajar benar-benar kagum. Karena saya punya alasan untuk harus hidup, jawab Citra dengan suara dingin dan tegas. 3 bulan rehabilitasi. Citra hampir sepenuhnya pulih seperti sebelum kecelakaan. Sudah waktunya bersiap-siap untuk keluar. Maya bertanya dengan cemas, Ibu, apa tidak apa-apa? Kalau ayah melihat ibu, tidak apa-apa. Aku sudah merencanakan semuanya. Dokter Fajar juga mendukung Citra. Anda sudah bekerja keras. Dengan kecepatan ini, 2 atau 3 bulan lagi Anda sudah bisa pulang. Terima kasih, Dokter Fajar. Kebaikan ini tidak akan pernah saya lupakan. Citra menunduk dalam-dalam. Beberapa hari kemudian, di suatu sore yang cerah, Citra dan Maya berjalan-jalan santai di taman rumah sakit. Citra berjalan tanpa tongkat dengan langkah yang tidak canggung sama sekali. Bu, ibu terlihat persis seperti dulu, kata Maya sambil memeluk lengan ibunya dengan ceria. Tepat pada saat itu, ponsel Maya berdering nyaring. Dari seberang, terdengar suara panik Dokter Fajar. Mbak Maya, gawat. Ayah Anda baru saja masuk ke lobi rumah sakit. Apa? Beliau sedang naik ke atas sekarang. Wajah Maya memucat. Ibu, bagaimana ini? Ayah datang ke rumah sakit. Dia sedang naik ke atas.
Citra sempat panik, tetapi segera menenangkan diri. Tenang. Cepat kembali ke kamar. Mereka berdua berlari ke lift. Untungnya, mereka menaiki lift yang berbeda dengan Baskoro. Sesampainya di kamar, ranjang yang kosong langsung terlihat. Ibu, cepat berbaring. Citra segera merebahkan dirinya di ranjang. Maya dengan cekatan mengacak-acak rambut ibunya dan menarik selimut hingga ke leher. Tutup matamu, Bu. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat di koridor. Pintu kamar terbuka, dan Baskoro masuk. Oh, Maya, kamu di sini rupanya, kata Baskoro acuh tak acuh. Iya, aku datang menjenguk ibu. Ayah tumben ke sini? Biasanya tidak pernah datang. Maya menjawab dengan berusaha tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Baskoro melangkah mendekati ranjang. Tatapan matanya saat menatap Citra yang terbaring tanpa bernapas itu sedingin ular. Menyebalkan sekali. Sudah 3 tahun, masih saja seperti ini. Baskoro menunduk untuk mengamati wajah Citra lebih dekat. Tapi aneh. Warna kulitnya sepertinya lebih baik. Maya menjawab dengan tegang. Mungkin karena para perawat merawatnya dengan baik. Aku juga rajin memijatnya akhir-akhir ini. Baskoro masih menatap Citra dengan curiga. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengguncang lengan Citra dengan kasar. Citra mengerahkan seluruh sarafnya, melepaskan semua kekuatan dari tubuhnya. Ia tahu secara naluriah bahwa ia tidak boleh menunjukkan gerakan sekecil apapun saat ini. Cih, 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 ototnya kaku seperti batu. Baskoro melepaskan lengan Citra begitu saja. Saat itu, Dokter Fajar masuk ke kamar. Oh, Bapak Wali sudah datang? Iya, dokter. Bagaimana keadaan istri saya? Ada perubahan? Dokter. Fajar membolak-balik rekam medis dan mengucapkan dialog yang sudah disiapkan. Sayangnya tidak, Pak. Gelombang otaknya memang masih ada, tetapi untuk sadar kembali sepertinya sangat sulit. Jadi, dia akan terus terbaring seperti mayat hidup begini? Tanya Baskoro belak-belakan. Mengenai hal itu, sekarang Bapak sebagai wali yang harus memutuskan. Dokter Fajar menjawab dengan wajah datar tanpa emosi. Baskoro kembali menatap Citra. Biaya rumah sakit saja lebih dari 100 juta sebulan. Sudah waktunya membuat keputusan. Maya bertanya dengan suara gemetar karena firasat buruk. Keputusan apa, Ayah? Entah kita pindahkan dia ke panti jompo untuk mengurangi biaya, atau... Baskoro menggantungkan kalimatnya, menatap tajam ke arah Citra. Kita harus mempertimbangkan untuk menghentikan perawatan penunjang hidupnya. Apa artinya hidup jika hanya bisa bernapas seperti ini? Maya berteriak menahan amarah yang meledak. Ayah, bagaimana bisa ayah mengatakan hal sekeji itu? Berpikirlah realistis. Sudah 3 tahun. Dokter juga bilang tidak ada harapan, teriak Baskoro tanpa malu. Dokter Fajar menengahi mereka. Masih terlalu dini untuk membuat keputusan seperti itu. Sebaiknya kita tunggu dan lihat sedikit lebih lama. Baskoro menunjukkan ekspresi tidak puas. Aku beri waktu 1 bulan. Jika dalam sebulan tidak ada perubahan, aku akan langsung memindahkannya ke panti jompo. Mengerti? Baskoro hendak pergi, tetapi berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Citra untuk terakhir kalinya. Sayang sekali. Dulu dia arsitek hebat, penghasilannya besar. Cih. Baskoro menghela napas menghehek lalu keluar. Setelah pintu tertutup dan suara langkah kakinya benar-benar hilang, Maya memeriksa koridor dan kembali. Ibu, sudah aman. Ayah sudah pergi. Mendengar itu, Citra langsung membuka matanya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena amarah yang tak tertahankan. Manusia iblis itu. Citra menggertakkan giginya dan bangkit dari ranjang. Dia bilang 1 bulan, kan? Baiklah. Aku pasti akan keluar dari sini sebelum itu. Dokter Fajar berkata dengan cemas, tapi, Bu, tubuh Anda belum pulih sepenuhnya. Tidak ada waktu lagi. Baskoro benar-benar bisa melemparkanku ke panti jompo. Keesokan paginya, Citra memulai latihan rehabilitasi yang jauh lebih intens. Ibu, jangan terlalu memaksakan diri. Nanti ibu bisa pingsan. Pinta Maya sambil menangis. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Citra berlari di atas treadmill,
Keringat bercucuran seperti hujan. Dokter Fajar memeriksa kondisinya. Denyut jantung Anda terlalu tinggi. Tolong istirahat. Tidak. Saya masih kuat. Saya harus terus berlatih. Citra tidak mau mengalah. Pada hari ke-7, Citra akhirnya pingsan di ruang rehabilitasi. Ibu. Teriak Maya sambil memapah ibunya. Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Dokter Fajar segera mengukur tekanan darahnya. Ini karena kelelahan ekstrem. Nyawa ibu bisa dalam bahaya. Setelah mengatur napasnya yang kasar, Citra berkata, "Aku harus bertemu langsung dengan Baskoro." "Ibu, itu terlalu berbahaya." Cegah Maya. Tidak. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Citra bangkit kembali dengan terhuyung-huyung. Pada hari ke-10, malam hari, Citra berdiri di depan cermin. Setelah sekian lama, ia merias wajahnya dengan hati-hati dan menyisir rambutnya dengan rapi. "Ibu, sudah waktunya pergi." Maya menyerahkan setelan hitam yang sudah disiapkannya. "Ibu yakin bisa pergi sendiri?" "Tentu. Ini adalah pertarunganku yang harus aku selesaikan sendiri," kata Citra dengan suara mantap. Dokter Fajar bertanya dengan cemas, "Anda yakin tidak apa-apa?" "Ya. Selama 3 tahun ini, saya bertahan hanya untuk menunggu saat ini." Citra menjawab dengan ekspresi tegas. Sebelum meninggalkan kamar, Citra menoleh ke ranjang tempat ia terbaring selama 3 tahun. "Tidak akan ada lagi momen dalam hidupku di mana aku hanya bisa terbaring." Langkahnya lebih tegas dan mantap dari sebelumnya. Akhirnya, Citra berdiri di depan gedung kantor Baskoro. Dunia luar yang ia hadapi lagi setelah 3 tahun terasa asing sekaligus akrab. Citra menatap papan nama megah di pintu masuk gedung. Global Trade Corporation. Senyum dingin tersungging di bibir Citra. "Jadi, kau membangun semua ini dengan uang hasil darah dan keringatku." Citra naik lift ke lantai 5. Ia berdiri di depan pintu kantor dengan plakat nama Direktur Baskoro Wijoyo. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia membuka pintu tanpa ragu. Di hadapannya, terbentang kantor mewah yang dipenuhi barang-barang mahal. Baskoro sedang duduk di belakang meja besar, memeriksa dokumen. Di sampingnya, Riana berdiri mengenakan gaun merah ketat. "Sayang, cepat selesaikan dokumen ini. Kamu kan sudah janji mau menemaniku belanja di mal hari ini," kata Riana dengan suara manja sambil bersandar di bahu Baskoro. "Iya, sebentar lagi." "Tunggu sebentar." Baskoro mengangkat kepalanya dengan malas dan melihat Citra yang berdiri di pintu. Pulpen yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan suara keras. Citra, bagaimana kau?" Wajah Baskoro pucat pasi. Ia bangkit berdiri, lalu terduduk kembali seolah kakinya lemas. "Lama tidak bertemu, Baskoro Wijoyo," sapa Citra dengan suara yang luar biasa tenang. Riana bertanya dengan kaget, "Sayang, siapa wanita ini?" "Aku istri Baskoro Wijoyo, Citra Sari," jawab Citra sambil menatap tajam ke arah Riana. "Apa, istri? Bukankah kau bilang dia dalam kondisi vegetatif?" Riana menatap Baskoro dengan tak percaya. Baskoro masih tergagap seperti melihat hantu. "Bagaimana ini bisa terjadi? Kau kan di rumah sakit. Kenapa? Kaget?" "Aku sudah sadar 3 bulan yang lalu. Butuh sedikit waktu untuk rehabilitasi." Citra berjalan maju perlahan dengan suara sepatu haknya yang menggema. "Untungnya, putriku mencatat semuanya dengan lengkap, semua perbuatan kejimu selama 3 tahun ini." Citra melemparkan tumpukan dokumen tebal ke atas meja. "Menjual rumahku, mengambil pinjaman atas namaku, memalsukan berbagai dokumen, semua buktinya ada di sini." Baskoro menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. "Tidak, ini salah paham. Citra, aku bisa jelaskan semuanya. Memalsukan tanda tanganku dan menggelapkan uang 30 miliar itu salah paham," hardik Citra dengan suara sedingin es. "Riana, bagaimana rasanya menghancurkan rumah tangga orang lain dan menghiasi dirimu dengan uang orang lain?" Citra menatap Riana dengan tatapan tajam. "Apa? Aku tidak merebut apa-apa. Dia yang mengejarku lebih dulu," jawab Riana tanpa rasa malu. "Ya, pasangan yang sangat serasi. Pencuri dan pelacur tak tahu malu," cibir Citra. Baskoro berteriak, "Hai, jaga bicaramu.
Aku masih suamimu. Seorang manusia yang mencoba membunuh istrinya dengan merusak rem mobilnya. Berani menyebut diri suami? Pernyataan bom dari Citra membuat tubuh Baskoro membeku di tempat. Apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Ada bukti. Tentu saja. Rekaman CCTV di parkiran apartemen yang menunjukkan kau mengutak-atik mobilku sehari sebelum kecelakaan terekam dengan sangat jelas. Citra menunjukkan sebuah flash disk kecil. Pada saat itu, kaki Baskoro benar-benar lemas. Ia terduduk di kursinya. Tidak. Itu. Bukan. Jika aku menyerahkan ini ke polisi, kau akan didakwa dengan percobaan pembunuhan, kau akan membusuk di penjara setidaknya selama 10 tahun, kata Citra dengan dingin. Riana mengguncang-guncang Baskoro. Sayang, apa maksud semua ini? Apa yang dikatakan wanita ini benar? Tidak. Wanita ini berbohong. Percayalah padaku, Riana. Baskoro berteriak untuk terakhir kalinya. Citra mencibir dan mengeluarkan ponselnya. Haruskah aku lapor polisi sekarang? Atau kau akan mengakui semua dosamu dengan mulutmu sendiri? Tunggu, tolong jangan. Tunggu. Baskoro jatuh dari kursinya dan berlutut di kaki Citra. Citra. Maafkan aku. Aku benar-benar telah melakukan dosa besar. Tolong. Maafkan aku sekali ini saja. Itu yang mau kau katakan padaku yang terbaring dalam kegelapan seperti neraka selama 3 tahun? Citra tersenyum sinis. Uang. Uang itu akan aku kembalikan. Beri aku sedikit waktu. Apa masih ada sisa uang? Kau pasti sudah menghabiskannya untuk judi, foya-foya, dan bisnis yang gagal. Citra melihat sekeliling kantor dengan pandangan meremehkan. Sepertinya kantor ini juga akan segera kau tinggalkan. Baskoro menundukkan kepalanya ke lantai dan memohon, 1 bulan. Tolong beri aku waktu 1 bulan. Kenapa? Ingin melarikan diri dengan sisa uang yang ada? Melihat situasi ini, Riana dengan cepat mengambil tas mewahnya. Aku tidak mau terlibat lagi dalam keluarga berantakan seperti ini. Riana, jangan pergi. Baskoro merangkak dan memegang kaki Riana. Lepaskan. Jangan sentuh aku, dasar calon pembunuh. Kau juga sudah tidak punya uang, kan? Riana menendang Baskoro seperti melihat serangga dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Baskoro terduduk di tempat dan memegangi kepalanya. Citra merapikan dokumen dan memberikan ultimatum terakhir. Siapkan surat cerai sampai besok. Dan selesaikan semua utang atas namaku dengan bersih. Citra, tolong. Demi Maya. Berlutut dan minta maaflah pada Maya. Apa kau tahu betapa menderitanya anak itu selama 3 tahun ini? Citra berbalik dengan dingin. Aku tidak mengharapkan uang tunjangan. Cukup lenyaplah dari hidupku. Kita sudah hidup bersama selama 20 tahun. Renjik Baskoro seperti anak kecil. Dan kau yang pertama mengkhianati 20 tahun itu dan mencoba mengambil nyawaku, kata Citra sambil berjalan menuju pintu. Saat hendak keluar, Baskoro berteriak histeris. Ini semua salahmu, karena kau selalu lebih hebat dariku, karena kau meremehkan dan memandang rendah aku. Citra menghentikan langkahnya. Jadi kesuksesanku begitu mengganggumu? Padahal kau hidup mewah seumur hidup dengan uangku. Aku hidup di bawah bayanganmu selamanya. Orang-orang tidak memanggilku Baskoro Wijoyo, mereka memanggilku suami Citrasari. Itulah namaku. Raung Baskoro. Citra perlahan menoleh padanya. Jadi, kau mencoba membunuhku? Itukah satu-satunya solusi yang kau temukan? Baskoro tidak bisa menjawab. Manusia bodoh. Sampai akhir kau menyalahkan orang lain. Citra mengucapkan kata-kata itu lalu keluar dari pintu tanpa menoleh lagi. Berjalan di koridor yang kosong, Citra menyeka air mata yang ditahannya. Amarah, kesedihan, dan kehampaan datang bersamaan. Saat keluar dari gedung, Maya yang menunggu dengan cemas berlari menghampirinya. Ibu. Tidak apa-apa? Bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Citra memeluk erat putri tercintanya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Citra, dengan setelan hitam rapi, menaiki tangga dengan ekspresi tegas. Di sampingnya ada pengacara yang handal dan putrinya, Maya. Hari ini,
pertarungan yang melelahkan ini akan berakhir. Buktinya sangat jelas, jadi Anda tidak perlu khawatir, kata pengacara dengan percaya diri. Di ruang sidang, hakim mulai membacakan putusan. Semua surat perjanjian yang dibuat secara ilegal oleh terdakwa Baskoro Wijoyo dengan memalsukan tanda tangan adalah batal demi hukum. Baskoro yang duduk di kursi terdakwa menundukkan kepalanya. Di sampingnya tidak ada pengacara maupun keluarga, membuatnya tampak semakin menyedihkan. Terdakwa juga diwajibkan untuk segera melunasi pinjaman sebesar 15 miliar rupiah yang diambil dengan menyalahgunakan nama penggugat. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang selesai. Citra bangkit dan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh. Maya memeluk lengan ibunya. Ibu, sekarang benar-benar sudah berakhir. Iya. Beban yang berat akhirnya terangkat. Saat mereka keluar dari gedung pengadilan, seorang pria tua berusia 70-an yang berwibawa mendekati mereka. Ia tersenyum hangat. Permisi, apakah Anda arsitek Citra Sari? Citra menoleh dengan kaget. Iya. Saya Citra Sari. Nama saya Hartono. Apakah Anda ingat sebuah perpustakaan anak-anak kecil yang Anda rancang 30 tahun lalu saat Anda masih baru? Citra berpikir sejenak lalu matanya membulat. Ah, apakah maksud Anda perpustakaan kecil di Jakarta Timur? Benar. Cucu satu-satunya saya mulai membaca buku untuk pertama kalinya di sana. Pak Hartono mengeluarkan sebuah foto usang dari dompetnya. Foto seorang pemuda. Cucu saya menderita autisme yang cukup parah. Tetapi di perpustakaan yang Anda rancang, untuk pertama kalinya ia mengambil buku sendiri. Citra tersenyum tipis melihat foto itu. Dan anak itu sekarang kuliah jurusan sastra. Keajaiban yang tidak mungkin terjadi jika tidak ada perpustakaan itu. Pak Hartono menggenggam erat tangan Citra. Saya sudah lama ingin mencari Anda untuk berterima kasih, tetapi tidak tahu harus menghubungi kemana. Bertemu secara kebetulan seperti ini, rasanya seperti mimpi. Tidak, Pak. Apa yang saya lakukan sungguh bukan apa-apa, kata Citra dengan rendah hati. Bagaimana kabar Anda sekarang? Saya sempat mendengar kabar yang tidak baik. Saya baru saja membereskan semuanya, dan bersiap untuk memulai kembali, jawab Citra dengan senyum getir. Kalau begitu, jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya membantu? Saya sedang berencana merenovasi gedung rumah sakit tua milik saya. Pak Hartono menyerahkan kartu namanya. Tertulis Ketua Yayasan Hartono. Saya ingin mengubahnya menjadi pusat rehabilitasi anak-anak yang sakit. Akan menjadi kehormatan besar bagi saya jika Bu Citra yang merancangnya. Citra terkejut. Tapi saya tidak punya kantor dan tidak punya staf satupun. Kalau begitu, saya akan sediakan satu ruangan kecil di gedung saya. Kebetulan satu lantai di gedung yayasan kami kosong, kata Pak Hartono dengan ramah, tidak perlu bayar sewa. Anggap saja ini sebagai balasan kecil dari saya. Maya menatap ibunya dengan ekspresi haru. Mata Citra berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Pak Ketua. Besok, jika ada waktu, silakan datang. Saya akan tunjukkan gedungnya langsung, kata Pak Hartono sebelum naik ke mobilnya. Oh ya, Bu Citra, jangan lupa, orang yang bangkit kembali di tempat ia jatuh adalah orang yang benar-benar kuat. Mobil itu pergi, menyisakan Citra dan Maya. Ibu, ini seperti takdir. Pena, tidak kusangka perbuatan kecilku 30 tahun lalu akan kembali kepadaku seperti ini. Keesokan harinya, Citra mengunjungi gedung Pak Hartono. Sebuah gedung modern 15 lantai di pusat Jakarta. Lantai 5 ini seluruhnya kosong. Silakan gunakan sesuka Anda, kata Pak Hartono sambil membuka pintu. Terlihat ruangan luas dan nyaman seluas lebih dari 600 meter persegi. Tempat sebagus ini untuk saya, dan di sebelah sini adalah bangunan tua yayasan kami yang ingin saya renovasi. Di sebelahnya, tampak sebuah gedung tua 5 lantai. Saya ingin Anda menjadikannya tempat yang hangat di mana anak-anak kami yang sakit fisik dan mental bisa dirawat dengan nyaman. Saat melihat gedung itu, Citra sudah mulai merancang dalam benaknya. Lantai 1 akan menjadi lobi dan area bermain yang luas, lantai 2 untuk ruang fisioterapi profesional. Wah, Anda sudah bisa menggambarkannya dalam kepala Anda, ya? Kata Pak Hartono dengan kagum. Seminggu kemudian,
Citra memasang papan nama Biro Arsitek Kehidupan Kedua di kantor barunya. Maya dan Dr. Fajar datang membawa kue untuk merayakannya. Ibu, keren sekali. Iya. Awal baru yang kecil tapi berharga bagiku, kata Citra dengan hati yang meluap-luap. Saat itu, telepon kantor berdering. Citra yang menjawab. Selamat siang, Biro Arsitek Kehidupan Kedua. Bu Direktur? Saya Budi, yang dulu bekerja di bawah Ibu. Oh, Pak Budi. Saya dengar Ibu memulai kembali. Apakah masih ada posisi untuk saya bekerja lagi di bawah Ibu? Citra terkejut. Benarkah? Tapi saya belum bisa memberikan gaji yang layak. Tidak apa-apa, Bu. Bagi saya, bisa bekerja bersama Ibu lagi lebih penting daripada uang. Setelah itu, telepon-telepon ajaib terus berdatangan. Rekan-rekan yang dulu percaya dan mengikutinya satu persatu mulai kembali. Sebulan kemudian, 5 karyawan telah berkumpul di kantor Citra. Semuanya adalah orang-orang yang pernah bekerja dengannya dan memiliki kerja tim yang hebat. Baiklah, mari kita mulai lagi secara resmi. Citra membentangkan gambar rancangan. Kita harus berhasil dalam proyek Pak Hartono. Ini adalah karya pertama kita yang berharga. Para karyawan mengangguk dengan semangat. Sejak hari itu, lampu di kantor tidak pernah padam hingga larut malam. Citra berpikir sambil menggambar garis-garis di atas kertas rancangan. Ya, inilah awal dari kehidupanku yang sebenarnya. Dari jendela kantor, pemandangan malam Jakarta yang indah berkilauan seperti permata. 3 bulan kemudian, rancangan proyek Pak Hartono akhirnya selesai. Luar biasa. 100 kali, 1000 kali lebih baik dari yang saya bayangkan. Pak Hartono tidak henti-hentinya memuji saat melihat maket yang sudah jadi. Anak-anak pasti akan sangat menyukainya. Ruang yang cerah dan hangat seperti ini, seperti mimpi. Pada hari peletakan batu pertama, banyak orang datang untuk memeriahkan acara. Banyak wartawan juga hadir. Saya dengar ini adalah proyek pertama dari seorang arsitek yang bangkit secara ajaib setelah 3 tahun dalam kondisi vegetatif. Bisakah Anda memberikan sepatah kata untuk memberikan harapan kepada masyarakat? Tanya seorang wartawan. Citra memegang mikrofon dan berkata dengan tenang. Saya memang sempat terjatuh, tetapi saya bangkit kembali. Mulai sekarang, saya ingin membuat arsitektur yang memberikan ruang yang lebih berarti dan hangat bagi orang-orang. Orang-orang memberikan tepuk tangan yang meriah. Saat itu, dari kejauhan, Baskoro menyaksikan pemandangan itu. Dengan penampilan yang kumal dan menyedihkan, ia mengintip dari balik pagar proyek. Citra melihatnya, tetapi berpura-pura tidak peduli dan mengalihkan pandangannya. Baskoro menundukkan kepalanya dan menghilang di antara kerumunan. Ibu, tadi ya, bisik Maya di telinga Citra. Aku lihat. Tapi dia bukan lagi siapa-siapa bagi kita. Citra merangkul bahu putrinya dengan hangat. Di Balai Kota DKI Jakarta. Presentasi akhir kompetisi desain perpustakaan umum senilai ratusan miliar rupiah sedang berlangsung. Citra berdiri di podium, memimpin presentasi dengan suara yang tenang namun kuat. Perpustakaan yang kami, Biro Arsitek Kehidupan Kedua, usulkan bukanlah sekadar gudang penyimpanan buku. Ini akan menjadi ruang tamu bagi semua warga kota dan tempat peristirahatan jiwa. Di layar besar, muncul gambar-gambar rancangan indah yang lahir dari tangan Citra. Sebuah bangunan ramah lingkungan di mana kaca dingin bertemu dengan kayu hangat. Lantai 1 tidak memiliki undakan sama sekali, sehingga kursi roda atau kereta bayi bisa masuk tanpa kesulitan. Papan penunjuk braille dan sistem panduan suara untuk tunanetra tersedia di mana-mana. Para juri yang tadinya duduk dengan wajah kaku mulai mengangguk-angguk. Atapnya dijadikan taman kecil bagi warga, menjadi tempat istirahat di tengah hiruk-pikuk kota. Setelah presentasi selesai, tepuk tangan meriah membahana di dalam ruangan. Seminggu kemudian, telepon dari Balai Kota datang. Ibu Citra Sari, selamat. Dengan suara bulat dari para juri, desain Anda terpilih sebagai pemenang. Citra meletakkan gagang telepon dan berteriak kepada para karyawannya. Teman-teman, kita berhasil. Kita berhasil. Kantor kecil itu dipenuhi sorak-sorai gembira. Pada hari peletakan batu pertama perpustakaan, bahkan gubernur pun hadir. Perpustakaan yang kita mulai bangun hari ini memiliki arti yang sangat istimewa.
Karena ini dirancang langsung oleh Ibu Citrasari, yang bangkit secara ajaib setelah 3 tahun terbaring sakit. Perpustakaan ini akan menjadi simbol kebangkitan dan harapan bagi kita semua. Ratusan warga yang memenuhi lapangan memberikan tepuk tangan yang meriah. Citra mengangkat sekop dengan tangan bersarung putih dan melakukan peletakan batu pertama dengan haru. Banyak wartawan mengerumuninya. Ibu Citra, dengan semangat apa Anda merancang proyek ini? Saya ingin menciptakan ruang di mana semua orang di dunia ini, tanpa diskriminasi apapun, dapat secara setara mendekati cahaya pengetahuan, jawab Citra dengan suara tenang dan mantap. Malam itu, telepon di kantor Citra tak henti-hentinya berdering. Ibu Citra, bisakah Anda merancang gedung baru untuk grup kami? Ada proyek perumahan ramah lingkungan terbesar di Indonesia, kami mohon partisipasi Anda. Kantor kecil Citra dalam sekejap menjadi pusat perhatian dunia arsitektur. Sebulan kemudian, kantor terasa sesak. Jumlah karyawan tiba-tiba bertambah menjadi 20 orang. Bu Direktur, sepertinya kita harus memperluas kantor, usul Budi dengan hati-hati. Kebetulan Pak Hartono dengan baik hati menawarkan lantai di sebelah untuk kita gunakan juga, jawab Citra dengan senyum bahagia. Suatu malam, Dr. Fajar datang mengunjungi kantor bersama Maya. Di tangan mereka ada kotak makanan hangat. Ibu, kami datang karena khawatir Ibu melewatkan makan malam. Saya yang mengajak Mbak Maya, karena sepertinya Ibu Direktur sangat sibuk, kata Dr. Fajar sambil membuka kotak makanan dengan ramah. Citra memandang keduanya bergantian. Pemandangan mereka berdua yang menyiapkan makanan bersama terlihat begitu mesra seperti pasangan kekasih lama. Oh, terima kasih. Kebetulan aku sedang lapar. Mereka bertiga duduk bersama dan menikmati makanan yang penuh perhatian itu. Dr. Fajar, bagaimana pekerjaan di rumah sakit? Saat ini sedang ada seleksi promosi kepala bagian rehabilitasi di rumah sakit kami, tambah Maya dengan bangga seolah itu adalah urusannya sendiri. Mungkin dia akan menjadi kepala bagian termuda dalam sejarah rumah sakit. Dr. Fahar tersenyum malu-malu. Citra tersenyum senang melihat mereka. Tatapan mereka satu sama lain penuh dengan kasih sayang yang hangat. Nanti juga mereka akan tahu sendiri, pikir Citra dalam hati dan tidak berkata apa-apa. Suatu hari, saat pembangunan perpustakaan sedang berjalan, seorang ketua grup bisnis besar, yang dianggap sebagai legenda hidup di dunia arsitektur, datang ke lokasi tanpa pemberitahuan. Bu Citra, seperti yang saya dengar, sebuah bangunan yang sangat mengesankan sedang lahir. Terima kasih atas pujiannya, Pak Ketua. Apakah Anda berminat untuk berpartisipasi dalam proyek yang sedang dijalankan oleh grup kami? Membangun pusat kebudayaan terpadu terbesar di Asia. Citra terkejut. Kantor sekecil kami sepertinya tidak akan mampu menangani proyek sebesar itu. Saya tidak melihat ukuran perusahaan, saya ingin bekerja dengan kemampuan arsiteknya. Pikirkan baik-baik dan hubungi saya. Ketua itu memberikan kartu namanya dan pergi. Malam itu, Citra menelepon Maya. Ibu, hebat sekali. Proyek grup bisnis sebesar itu. Aku belum memutuskan. Ini proyek yang terlalu besar untuk kita. Ibu pasti bisa. Aku jamin. Dukungan kuat dari putrinya memberikan Citra keberanian. Keesokan harinya, Citra menelepon sang ketua. Pak Ketua, saya akan berpartisipasi dalam proyek yang Bapak tawarkan. Hahaha, keputusan yang sangat baik. Mari kita tanda tangan kontrak minggu depan. Setelah menutup telepon, Citra menatap keluar jendela. Di kejauhan, Sungai Ciliwung mengalir tenang. Ya, sudah waktunya untuk melebarkan sayap. Sementara itu, kantor Baskoro kosong dan berdebu. Semua karyawan telah pergi, hanya dia yang tersisa. Sialan, semuanya hancur. Baskoro menjambak rambutnya. Ia menelepon Riana puluhan kali, tetapi nomornya sudah lama diganti. Semuanya sudah berakhir. Baskoro meraung seperti binatang di kantor yang kosong. Saat itu, petugas bank datang. Pak Baskoro Wijoyo, karena tunggakan pinjaman lebih dari 6 bulan, kami akan memulai proses penyitaan aset kantor. Tolong, beri saya waktu beberapa hari lagi. Kami sudah cukup menunggu. Para petugas mulai menempelkan stiker sita merah di barang-barang kantor Baskoro. Baskoro benar-benar hancur di tempat. Citra, aku salah.
Sayang, aku benar-benar minta maaf. Tetapi penyesalannya sudah sangat terlambat. Malam sebelum peresmian perpustakaan, Citra sendirian di kantor, memeriksa dokumen terakhir. Semua karyawan sudah pulang. Bu Direktur, kami pulang dulu. Iya, kerja bagus semuanya. Sampai jumpa besok di acara peresmian. Saat Citra sedang merapikan gambar rancangan, tiba-tiba pintu kantor terbuka tanpa suara. Di sana berdiri Baskoro dengan penampilan yang sangat kumal dan menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, janggutnya tidak dicukur, penampilannya sangat buruk. Citra, bagaimana kau tahu aku di sini? Tanya Citra dengan waspada. Aku lihat di berita. Besok hari peresmiannya. Selamat, ya? Baskoro tersenyum lemah. Jadi kau datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat? Bukan. Aku datang karena ada permintaan. Baskoro langsung berlutut di hadapan Citra. Tolong pinjamkan aku uang. Para penagih utang datang setiap hari mengancam akan membunuhku. Citra menatapnya dengan dingin. Bagus sekali. Kau sampai berutang pada rentenir. Wanita itu, si Riana, meninggalkanku dengan utang kartu kredit 5 miliar. Bisnisku bangkrut, aku diusir dari rumah. Baskoro memohon sambil menundukkan kepalanya ke lantai. Hanya sekali ini. Tolong bantu aku sekali lagi. Uang ini pasti akan aku kembalikan sebelum mati. Bangun. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan lagi. Citra berbalik dengan dingin. Baskoro merangkak dan memegang kaki Citra. Citra, kita sudah hidup bersama 20 tahun. Apa kau lupa semua itu? Seorang manusia yang mencoba membunuh istrinya dengan merusak rem, berani berbicara tentang kenangan? Citra menendang kakinya dengan jijik. Aku benar-benar dimanfaatkan oleh Riana. Dia dari awal hanya mengincar uangku, rengek Baskoro dengan menyedihkan. Menyedihkan dan bodoh. Tapi semua itu adalah hasil perbuatanmu sendiri. Kau menuai apa yang kau tanam. Citra, Aku menyesalinya setiap hari. Kenapa aku melakukan hal gila itu waktu itu? Baskoro menangis tersadu-sadu. Sekarang menyesal pun tidak ada gunanya. Kau mencoba membunuhku dan menghancurkan hidupku. Citra mengeluarkan sebuah amplop dan melemparkannya. Surat cerai. Kau belum menandatanganinya. Tanda tangani sekarang. Baskoro menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kalau ini juga selesai, aku benar-benar bukan siapa-siapa lagi di dunia ini. Kau memang dari awal bukan siapa-siapa. Kau hanya terlihat hebat karena berada di sampingku. Kata-kata sedingin es dari Citra meruntuhkan harga diri terakhir Baskoro. Ya, kau benar. Aku dari awal memang bukan siapa-siapa. Baskoro menandatangani surat itu dengan lemas. Saat itu, Maya masuk ke kantor. Ibu, belum pulang, ayah. Maya terkejut melihat Baskoro. Maya. Baskoro bangkit dengan terhuyung-huyung melihat putrinya. Keluar dari sini, orang sepertimu bukan ayahku. Maya bersembunyi di belakang ibunya dengan ketakutan. Maafkan ayah, nak. Ayah benar-benar minta maaf. Baskoro berjalan terseok-seok menuju pintu. Tunggu. Citra memanggilnya. Ia mengeluarkan uang tunai 3 juta rupiah dari dompetnya. Ambil ini. Dengan ini, hubungan kita benar-benar berakhir. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Baskoro menerima uang itu dengan tangan gemetar. Bersyukurlah seumur hidupmu karena aku tidak melaporkanmu ke polisi. Citra benar-benar memunggunginya. Saat hendak keluar, Baskoro menoleh untuk terakhir kalinya. Citra, aku adalah manusia yang sangat kecil dan tidak berharga, sehingga aku tidak tahan berada di sampingmu. Jangan beralasan seperti itu sekarang. Itu sangat memalukan, potong Maya dengan tajam. Baskoro menunduk dan keluar. Punggungnya yang berjalan di koridor kosong tampak lebih menyedihkan dari siapapun di dunia. Sambil menunggu lift, Baskoro bersandar di dinding dan bergumam. Ya, semua salahku. Semua ini adalah hasil perbuatanku sendiri. Di dalam kantor, Maya memeluk ibunya erat. Ibu, tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Justru aku merasa lega. Citra berkata sambil menatap keluar jendela. Balas dendam yang sesungguhnya adalah aku menjadi bahagia.
Aku akan menunjukkan padanya betapa baiknya hidupku tanpanya. Keesokan harinya, di acara peresmian perpustakaan, banyak warga berkumpul untuk merayakan pembukaan. Gubernur memotong pita secara langsung. Perpustakaan yang kita buka hari ini adalah kebanggaan dan simbol harapan kota kita. Setelah pidato gubernur, Citra naik ke atas panggung. Saya ingin mengatakan kepada semua orang yang sedang mengalami kesulitan saat ini, tidak apa-apa jika terjatuh. Kita selalu bisa bangkit kembali. Tepuk tangan meriah membahana dari para hadirin. Di sebuah panti jompo di desa terpencil, Baskoro sedang menjalani wawancara kerja. Anda tidak punya pengalaman kerja sukarela sama sekali, ya? Tidak, Pak. Tapi apapun pekerjaannya, saya akan melakukannya dengan rajin. Asal disediakan tempat tinggal dan makan saja sudah cukup. Kepala panti menatap Baskoro cukup lama. Baiklah. Kalau begitu, coba bekerja sebagai masa percobaan selama 3 bulan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baskoro terus menundukkan kepalanya. Sambil berjalan di koridor panjang panti jompo, Baskoro berpikir. Ya, mulai sekarang, hiduplah dengan benar. Hiduplah dengan menebus dosa seumur hidup. Sementara itu, kantor Citra semakin berkembang pesat. Proyek dari ketua grup besar itu juga berjalan dengan sukses. Bu Direktur, Anda masuk nominasi akhir penghargaan arsitektur lingkungan PBB. Seorang karyawan membawa kabar gembira. Benarkah? Ya, Bu. Filosofi arsitektur ramah lingkungan Anda diakui secara internasional. Citra berpelukan dengan para karyawannya dengan gembira. Malam itu, Citra makan malam berdua dengan Maya di rumah. Bu, akhir-akhir ini wajah ibu terlihat sangat bahagia. Iya, ibu sekarang benar-benar bahagia. Karena ibu bisa bangkit kembali dengan kekuatan sendiri. Citra menggenggam hangat tangan putrinya. Putriku juga sudah bekerja sangat keras. Terima kasih sudah menjaga ibu selama 3 tahun yang seperti neraka itu. Ibu adalah orang yang paling aku banggakan di dunia ini. Mata Maya berkaca-kaca. Oh ya, putriku. Bagaimana hubunganmu dengan Dr. Fajar? Tanya Citra. Ibu. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Wajah Maya memerah seperti apel. Hanya ingin tahu. Menurutku, dia orang yang sangat baik. Aku juga tahu. Tapi, belum. Maya menggantungkan kalimatnya dengan malu-malu. Citra tersenyum bahagia, melihat putrinya. Sebulan setelah peresmian perpustakaan, Citra sangat sibuk. Di tengah kesibukannya, ia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Beberapa hari kemudian, ia kembali untuk mendengar hasilnya. Di ruang praktek, ekspresi dokter tampak berat. Ibu Citra, dari hasil pemeriksaan, ditemukan masalah yang sangat serius pada jantung Anda. Jantung? Kondisi koma selama 3 tahun dan kelelahan ekstrem belakangan ini sepertinya menyebabkan kerusakan besar pada otot jantung Anda. Anda memerlukan operasi segera. Citra merasa dunianya berputar. Jika saya tidak dioperasi, sayangnya, sulit untuk bertahan lebih dari 6 bulan. Tetapi operasinya juga sangat berisiko. Dengan kondisi Anda saat ini, tingkat keberhasilannya sekitar 60%. Citra menghela napas panjang. Rupanya ada gunung lain yang harus kudaki. Citra berkata dengan tenang, baiklah, saya akan memberitahu putri saya sendiri. Pulang ke rumah, Citra langsung menelepon Maya. Maya, ibu mau bicara. Bisa pulang sekarang? 1 jam kemudian, Maya berlari pulang dengan terengah-engah. Ibu, ada apa? Kenapa suaramu begitu? Citra mendudukkan putrinya di sofa dan menyerahkan hasil pemeriksaannya. Saat membaca dokumen itu, wajah Maya memucat. Operasi jantung? Apa maksudnya ini, Bu? Tidak apa-apa, Nak. Ibu pasti akan melewati ini juga. Air mata besar menetes dari mata Maya. Aku akan langsung cuti kuliah dan merawat ibu. Tidak, jangan. Kau harus fokus pada studimu. Apa yang lebih penting dari ibu di dunia ini? Untuk pertama kalinya, Maya bersikeras pada ibunya. Kabar ini sampai ke telinga Dr. Fajar, yang langsung menjadi dokter utama Citra. Ia membentuk tim ahli bedah jantung terbaik di Indonesia. Ibu, saya akan bertanggung jawab penuh dan melakukan yang terbaik.
Saya sudah mengumpulkan tim medis terbaik di negeri ini, jadi jangan khawatir. Terima kasih, Dokter Fajar. Terima kasih banyak. Tanggal operasi ditetapkan 2 minggu lagi. Maya setiap hari bolak-balik antara rumah sakit dan kampus, merawat ibunya dengan sepenuh hati. Malam sebelum operasi, Citra dan Maya berdua di kamar, saling menggenggam tangan. Maya, seharusnya ibu lebih kuat. Ibu malah memberimu beban berat lagi. Maafkan ibu, nak, kata Citra sambil menggenggam tangan putrinya. Ibu sudah menjadi orang terkuat di dunia ini. Setelah 3 tahun terbaring, ibu bisa bangkit sendiri sampai sejauh ini. Maya membalas genggaman tangan ibunya untuk menghibur. Jadi, operasi besok pasti akan berjalan lancar, pasti. Iya. Ibu percaya pada putri ibu, Citra tersenyum tipis. Bu, istirahatlah sebentar, aku mau ke atap untuk mencari angin. Setelah memastikan ibunya tertidur, Maya diam-diam naik ke atap rumah sakit. Angin malam yang dingin menerpa pipinya. Ibu, tolong, kau harus selamat. Maya menelan air matanya sendirian. Saat itu, terdengar langkah kaki di belakangnya, dan Dokter Fajar mendekat. Saya sudah duga Anda ada di sini. Dokter Fajar, semuanya akan baik-baik saja. Ibu Anda adalah orang yang sangat kuat. Dokter Fajar dengan hati-hati meletakkan tangannya di bahu Maya. Mbak Maya, ada yang ingin saya katakan. Dokter Fajar menatap Maya dengan serius. Awalnya, saya ingin membantu ibu Anda sebagai seorang dokter, tapi sekarang, saya tulus mencintai Anda. Maya menatap Dokter Fajar dengan kaget. Saya minta maaf mengatakan ini di saat seperti ini. Tapi kita tidak tahu apakah kita masih punya hari esok atau tidak. Dokter Fajar, setelah operasi selesai dengan lancar dan ibu Anda pulih, saya akan melamar Anda dengan benar. Dokter Fajar menggenggam tangan dingin Maya dengan hangat. Saya pasti akan menyelamatkan ibu Anda. Saya berjanji dengan seluruh hidup saya. Maya mengangguk tanpa kata. Pagi hari operasi. Citra terbaring di ranjang dorong menuju ruang operasi. Maya dan Dokter Fajar berdiri berdampingan di sisinya. Citra melihat tangan mereka yang saling bertautan dan tersenyum tipis. Kalian berpegangan tangan, ya? Ibu. Wajah Maya memerah. Citra berkata dengan suara lemah namun hangat. Terlihat serasi. Ibu akan melewati operasi ini dengan baik dan memberikan restu. Pintu ruang operasi tertutup rapat. Operasi panjang selama 8 jam dimulai. Di ruang tunggu, Maya menunggu dengan cemas. Rekan-rekan kerja Citra juga satu persatu datang. Bu Direktur orang yang kuat, pasti akan baik-baik saja, hibur Budi. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter kepala keluar dan melepas maskernya. Operasi berjalan sangat sukses. Mendengar itu, Maya terduduk lemas dan menangis lega. Terima kasih banyak. Dokter Fajar membantu Maya berdiri dan memeluknya dengan hangat. Syukurlah. Mbak Maya. Di ruang ICU, Citra akhirnya membuka matanya. Maya dan Dokter Fajar ada di sisinya. Ibu, aku, selamat, ya. Citra tersenyum tipis. Kalian berdua sudah resmi berpacaran? Dokter Fahar tersenyum malu-malu. Jika ibu merestui, tentu saja aku restui. Tolong jaga putriku, Dokter Fajar. Citra menggenggam erat tangan mereka berdua. 3 bulan kemudian, Citra secara ajaib pulih sepenuhnya. Ia kembali ke posisinya. Melihat Citra bekerja dengan penuh semangat di kantor, para karyawan merasa lega. Bu Direktur, jangan terlalu memaksakan diri. Baiklah, aku sadar sekarang, bukan uang atau ketenaran, tapi kesehatan adalah yang utama. Citra tersenyum cerah sambil menatap keluar jendela. Di hadapannya, proyek-proyek baru yang cemerlang menanti. Setahun kemudian, di Jakarta Convention Center, acara penghargaan arsitek paling bergengsi di Indonesia sedang berlangsung. Di layar besar, karya-karya luar biasa dari para finalis ditampilkan. Dan, pemenang penghargaan arsitek tahun ini adalah Ibu Citra Sari. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Citra perlahan bangkit dan berjalan ke atas panggung. Langkahnya masih hati-hati setelah operasi jantung. Setelah menerima trofi, Citra berdiri di depan mikrofon.
Pertama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang di dunia ini yang telah memberi saya kesempatan hidup kedua. Maya dan Dr. Fajar yang duduk di antara penonton menyeka air mata mereka. Cincin pertunangan berkilauan di jari manis mereka. Saya pernah jatuh sangat dalam. Selama 3 tahun, saya tidak bisa bangkit. Tetapi putri tercinta saya mengajari saya cara untuk bangkit kembali di tempat saya jatuh. Citra menatap Maya dan tersenyum hangat. Dan saya sadar. Arsitektur yang sejati bukanlah sekadar membangun gedung, melainkan membangun kembali kehidupan orang-orang yang terluka. Para hadirin yang tadinya riuh menjadi khidmat. Di masa depan, saya akan mendedikasikan kehidupan kedua yang diberikan kepada saya ini untuk membuat arsitektur bagi orang-orang yang terpinggirkan dan menderita di dunia ini. Terima kasih. Saat Citra menunduk dalam-dalam, tepuk tangan berdiri membahana. Setelah acara selesai, permintaan wawancara dari wartawan membanjir. Ibu Citra, apa rencana Anda ke depan? Saya berencana mendirikan Yayasan Kehidupan Kedua. Para wartawan terkejut dan segera mencatat. Yayasan ini akan membantu kemandirian wanita yang menderita karena kekerasan dalam rumah tangga atau kecelakaan tak terduga. Karena mereka juga, seperti saya, sangat membutuhkan kesempatan kedua. Lalu, bagaimana Anda akan mengumpulkan dana untuk yayasan? Seluruh hadiah uang yang saya terima hari ini dan 30% dari keuntungan perusahaan saya akan saya sumbangkan ke yayasan seumur hidup. Saat itu, wartawan lain bertanya dengan hati-hati. Bolehkah kami tahu bagaimana penyelesaian hukum dengan mantan suami Anda, Pak Baskoro Wijoyo? Citra terdiam sejenak. Saya sudah memaafkannya. Saya sadar bahwa kebencian dan dendam pada akhirnya hanya akan merusak hidup saya. Mungkin dia juga sekarang sedang menebus dosanya dengan caranya sendiri. Di Ballroom Hotel, sebuah pesta perayaan untuk Citra diadakan. Tokoh-tokoh terkemuka di dunia arsitektur Indonesia berkumpul. Ketua grup bisnis besar itu mendekat dan menjabat tangannya. Bu Citra, selamat. Ini adalah penghargaan yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih, Pak Ketua. Grup kami juga ingin berpartisipasi dalam niat mulia Anda. Kami akan menyumbangkan 10 miliar rupiah untuk Yayasan Kehidupan Kedua. Citra terkejut. Pak Ketua, jumlah sebesar ini. Ini bukan uang, ini adalah rasa hormat saya atas keberanian Anda. Saat itu, Pak Hartono mengambil mikrofon. Hahaha, saya juga tidak bisa tinggal diam. Saya akan menyumbangkan 5 miliar rupiah untuk yayasan. Bu Citra adalah penolong yang telah mengubah hidup cucu saya. Dimulai dari situ, pengusaha lain berlomba-lomba menyatakan niat untuk berdonasi. Dalam sekejap, dana sebesar 20 miliar rupiah terkumpul. Citra terharu hingga tercekat. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mendedikasikan seumur hidup saya agar kebaikan hati Anda semua tidak sia-sia. Di sudut pesta, Maya dan Dr. Fajar sedang mengobrol mesra. Hari ini ibu kita benar-benar yang paling keren di dunia, kan? Dokter, Fajar menggenggam hangat tangan Maya. Kamu juga hebat. Selama beberapa tahun terakhir, kamu tetap di sisi ibumu sampai akhir. Nanti saat kita menikah, betapa bahagianya ibu, ya. Maya tersenyum bahagia seperti anak kecil. Jika kamu mengizinkan, aku ingin segera memberinya cucu yang lucu. Dr. Fajar menatap Maya dengan mata penuh cinta. Saat itu, Citra mendekati mereka. Anak-anakku, apa yang sedang kalian bicarakan dengan begitu mesra? Ibu, selamat. Maya memeluk ibunya erat. Ibu, kami sangat bangga, kata Dr. Fajar dengan tulus. Terima kasih, berkat kalian berdua, aku bisa sampai sejauh ini. Citra memandang keduanya bergantian. Jadi, kapan tanggal pernikahannya? Wajah Maya memerah karena malu. Kami berencana sekitar musim semi tahun depan, Bu, jawab Dr. Fajar dengan mantap. Bagus sekali. Gedung pernikahannya, biar ibu yang rancang. Mereka bertiga tertawa dengan tawa paling bahagia di dunia. Keesokan harinya, kisah Citra menjadi berita utama di semua surat kabar. Dari kondisi vegetatif menjadi pemenang penghargaan arsitek Indonesia, kisah kebangkitan ajaib, pengumuman pendirian Yayasan Kehidupan Kedua, dana 50 miliar terkumpul dalam sehari. Telepon di kantor Citra tak henti-hentinya berdering. Ibu Citra,
Kami juga ingin berdonasi untuk yayasan. Kami ingin membuat film dokumenter tentang hidup Anda. Saat itu, Budi berlari masuk dengan suara bersemangat. Bu Direktur, dalam seminggu, dana donasi yayasan sudah lebih dari 50 miliar. Dan barusan pemerintah juga menghubungi, akan mendukung yayasan secara aktif. Malam itu, Citra menatap keluar jendela. Sekarang, aku benar-benar bisa membantu banyak orang di dunia ini. Malam itu, Citra pulang ke rumah. Ia mengeluarkan album foto lama dari atas meja. Ia membalik-balik foto-foto di mana ia tertawa bersama Baskoro. Kenangan masa bahagia terlintas. Aku tidak membencimu lagi, juga tidak merindukanmu. Kau hanyalah kenangan samar dalam hidupku. Citra diam-diam menatap album foto. 2 tahun kemudian, di hari musim semi yang cerah, di sebuah kapel kecil yang dirancang sendiri oleh Citra untuk putri tercintanya, persiapan pernikahan sedang berlangsung. Ruang upacara kecil yang terbuat dari kaca dan kayu itu dipenuhi bunga-bunga musim semi yang harum. Di ruang rias pengantin, Citra menatap Maya yang mengenakan gaun pengantin putih. Astaga! Kapan putriku tumbuh dewasa dan akan menikah? Ibu, jangan menangis. Nanti riasannya luntur. Maya tersenyum sambil menyeka air mata ibunya dengan lembut. Anak kecil yang dengan sabar menjaga di kamar rumah sakit yang dingin selama 3 tahun itu, sekarang menjadi istri seorang pria. Citra merapikan kerudung putih putrinya. Dokter Fajar adalah orang yang sangat baik. Ibu jamin. Aku juga tahu. Dia kan penolong yang menyelamatkan nyawa ibu. Maya menggenggam hangat tangan ibunya. Ibu, terima kasih banyak. Karena tidak menyerah dan bangkit kembali. Dan karena datang ke pernikahanku. Mereka berdua berpelukan tanpa kata. Di dalam ruang upacara, para tamu memenuhi kursi. Pak Hartono dan keluarganya, para wanita yang menemukan kehidupan baru melalui Yayasan Citra, dan para karyawan perusahaan, semua hadir untuk memberkati masa depan kedua mempelai. Dokter Fajar masuk dengan gagah. Tuxedo putihnya sangat cocok untuknya. Musik pernikahan yang agung mulai mengalun. Maya berjalan di altar sambil memeluk erat lengan Citra. Ibu, maaf membuatmu harus menjadi peran ayah juga, bisik Maya. Tidak. Berjalan di jalan ini sambil menggandeng tangan putriku adalah kehormatan terbesar bagi ibu. Citra menggenggam tangan putrinya lebih erat. Di hadapan Dokter Fajar, Citra dengan hati-hati menyerahkan tangan putrinya. Tolong jaga putriku baik-baik. Baik, Bu. Saya akan mendedikasikan seumur hidup saya untuk membuat Maya menjadi wanita paling bahagia di dunia, janji Dokter Fajar dengan suara mantap. Janji suci dimulai. Mempelai pria dan wanita yang ada di sini bertemu di masa tergelap dan tersulit dalam hidup mereka dan menjadi cahaya bagi satu sama lain. Ikatan berharga itu hari ini diresmikan dengan nama suami istri. Saat mereka bertukar cincin, terlihat wajah yang tidak asing di antara para tamu. Di kursi paling pojok, Baskoro duduk diam, mengenakan setelan pinjaman yang canggung. Maya terkejut dan ekspresinya menegang. Maya, tidak apa-apa. Lihat aku saja. Dokter Fajar menggenggam tangan istrinya lebih erat. Setelah upacara selesai, resepsi dimulai. Baskoro diam-diam bangkit untuk pergi. Saat itu, Maya mendekatinya. Untuk apa Anda datang ke sini? Ini pernikahan putriku. Aku ingin melihatnya sekali saja, meskipun dari jauh. Baskoro menundukkan kepalanya. Anda tidak pantas menjadi ayah saya. Anda mencoba membunuh ibu saya, kata Maya dengan suara sedingin es. Citra mendekati mereka. Maya, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Citra menatap Baskoro dengan pandangan tenang. Terima kasih sudah datang. Kau sudah melihat dengan mata kepalamu sendiri betapa bahagianya putri kita. Sekarang, pulanglah. Citra. Terima kasih sudah merestui pernikahan putri kita, kata Baskoro. Citra menggandeng tangan Maya dan berbalik dengan tegas. Baskoro menatap punggung mereka dan diam-diam menangis. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Semoga kau bahagia, putriku Maya. Setelah mengucapkan itu, Baskoro meninggalkan tempat resepsi. Ibu, tidak apa-apa? Iya. Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir, Citra menenangkan putrinya. Saat pidato,
Citra mengambil mikrofon. Putri saya, Maya, selama 3 tahun tidak pernah menyerah pada ibunya yang terbaring dalam kondisi vegetatif ini. Para tamu menjadi khidmat. Dan putri saya yang membanggakan itu sekarang bertemu dengan orang yang dicintainya dan membangun keluarga baru. Putriku tercinta, kau harus 100 kali, 1000 kali lebih bahagia dari ibu. Citra Tezekate Kana Haru. Dan menantuku tersayang. Fajar. Tolong jaga putriku baik-baik. Jangan pernah berubah dari perasaanmu saat ini, sayangi dan cintai dia selamanya. Tepuk tangan meriah membahana. Dokter Fajar bangkit dan memberikan balasan. Baik, Bu. Terima kasih telah mempercayai saya. Seperti yang Ibu katakan, saya akan hidup bahagia selamanya dengan Maya. Dokter Fajar menatap Maya dengan mata penuh cinta. Maya, setelah bertemu denganmu, hidupku menjadi lengkap. Aku cinta kamu. Air mata kebahagiaan mengalir dari mata Maya. Aku juga cinta kamu, Fajar. Para tamu bersorak dan memberkati mereka. Pak Hartono mendekat dan memberikan selamat. Bu Citra, melihat seluruh keluarga bahagia seperti ini, hati saya ikut hangat. Mereka inilah yang menunjukkan arti keluarga yang sesungguhnya kepada kita. Resepsi berakhir, Citra keluar ke teras sejenak. Angin musim semi yang menyenangkan berhembus. Akhirnya, semuanya kembali ke tempatnya. Maya dan Dokter Fajar keluar dan berdiri di samping Citra. Ibu, sedang memikirkan apa? Tidak, hanya merasa sangat bahagia. Citra memeluk mereka berdua dengan hangat. Karena kalian berdua ada di sisiku, ibu bisa hidup kembali. Mereka bertiga berdiri lama di bawah sinar matahari musim semi yang cerah. Malam harinya, pengantin baru berangkat ke bandara. Citra melambaikan tangan sampai mobil mereka tidak terlihat lagi. Pulang ke rumah, suasana yang sunyi terasa sedikit asing. Sekarang aku benar-benar sendiri. Tetapi ia tidak merasa kesepian lagi. Ia melihat tumpukan file proyek di atas meja. Di antaranya ada rencana pendirian Yayasan Kehidupan Kedua yang rinci. Sekarang, saatnya untuk membangun kehidupan lebih banyak orang. Citra tersenyum sambil membuka rencana itu. Saat itu, telepon berdering. Itu Maya. Ibu, kami baru sampai di bandara. Kami akan menikmati bulan madu. Iya. Nikmatilah waktu paling bahagia di dunia. Ibu. Ibu juga jangan terlalu banyak bekerja. Iya. Jaga kesehatan. Iya, ibu cinta kamu, nak. Aku juga paling cinta ibu di dunia. Setelah menutup telepon, Citra menatap keluar jendela. Langit diwarnai merah oleh senja yang indah. 5 tahun kemudian, di Jakarta International Expo, acara penghargaan arsitektur Asia, yang dihadiri oleh para arsitek dari seluruh Asia, sedang berlangsung. Dan pemenang penghargaan arsitek Asia tahun ini adalah arsitek Citra Sari dari Indonesia. Di tengah tepuk tangan berdiri yang meriah, Citra berjalan anggun ke atas panggung. Ia menerima trofi dan berdiri di depan mikrofon. Arsitek Citra Sari, dengan filosofi arsitektur ramah lingkungan, menciptakan ruang yang hangat bagi kaum lemah, membuka cakrawala baru dalam arsitektur Asia. Setelah acara selesai, Citra berdiri di hadapan banyak wartawan. Yayasan Kehidupan Kedua yang saya dirikan sekarang memiliki 10 cabang di seluruh Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, lebih dari 5.000 wanita telah menemukan kehidupan baru melalui yayasan kami. Seorang wartawan bertanya dengan bersemangat, saya dengar bulan lalu Anda juga memenangkan penghargaan lingkungan PBB? Ya, saya merasa terhormat menerima penghargaan itu. Terutama proyek perumahan ramah lingkungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat penilaian baik. Keesokan paginya, Citra mengunjungi perpustakaan anak-anak yang pertama kali ia rancang saat memulai kembali kariernya. Terlihat seorang anak kecil masuk ke perpustakaan sambil menggandeng tangan ibunya. Nenek, bacakan aku buku ini. Itu adalah cucunya yang berusia 5 tahun, Kirana, yang sudah tumbuh besar. Putri dari Maya dan Dokter Fajar. Oh, Kirana sudah datang. Hari ini kita mau baca buku apa? Citra memeluk cucunya dan menuju sudut buku bergambar. Perpustakaan itu dipenuhi tawa bahagia anak-anak. Seperti yang diimpikan Citra,
Tempat itu menjadi ruang di mana semua anak bisa menikmati kebahagiaan tanpa diskriminasi. "Nenek, di sini bagus sekali," kata Kirana sambil merentangkan kedua tangannya. "Nenek yang membuat perpustakaan keren ini." "Iya, nenek yang merancangnya agar anak-anak cantik seperti Kirana bisa bermain." "Wow, nenekku yang terbaik." Kirana memeluk leher neneknya. Saat itu, Maya dan Dr. Fajar masuk ke perpustakaan. Perut Maya sudah membuncit. "Ibu, di sini rupanya." "Oh, tidak apa-apa dengan kehamilan keduamu?" Citra mengelus perut putrinya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Kali ini katanya laki-laki yang gagah." Dr. Fajar berkata dengan bangga. "Ibu, nanti malam makan malam bersama, ya? Di rumah sudah disiapkan banyak makanan enak." "Tentu saja, Kirana juga mau ikut dengan nenek, kan?" Seluruh keluarga keluar dari perpustakaan bersama. Malam harinya, di rumah Maya. Semua orang duduk di meja makan dan menikmati makan malam dengan gembira. "Ibu, coba nyalakan TV." Katanya ibu akan muncul di berita jam 9. Maya menyalakan TV. Berita sedang melaporkan tentang penghargaan lingkungan PBB yang diterima Citra. Arsitek Indonesia, Citra Sari, memenangkan penghargaan lingkungan PBB untuk proyek perumahan ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui arsitektur, ia mengirimkan pesan harapan kepada masyarakat. "Wah, nenek masuk TV." Kirana bertepuk tangan dengan gembira. "Ibu, aku sangat bangga." Maya menggenggam erat tangan ibunya. "Sekarang ibu benar-benar menjadi arsitek internasional," puji Dr. Fahar. Citra memandang keluarganya yang tercinta. "Penghargaan seperti ini tidak penting. Saat ini, bisa tertawa bersama kalian adalah momen paling bahagia dalam hidupku." Setelah makan, Citra pulang ke rumah. Ia duduk di meja kerjanya dan membuka buku harian tua. Hari ini, tepat 8 tahun sejak kecelakaan mengerikan itu terjadi. "Saat itu, aku berpikir telah kehilangan segalanya di dunia ini. Tapi jika aku melihat kembali sekarang, itu bukanlah akhir, melainkan awal yang baru dari segalanya." Citra meletakkan pulpennya dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkilauan seperti permata. Saat itu, telepon berdering. "Itu kepala panti jompo." "Ibu Citra, ada yang ingin saya sampaikan." "Pak Baskoro pagi ini telah meninggal dunia dengan tenang." Citra terdiam sejenak. "Begitu, ya? Hingga saat terakhirnya, beliau terus memanggil nama Anda. Mengatakan bahwa beliau sangat menyesal dan memohon pengampunan." "Saya mengerti. Untuk proses pemakaman, karena tidak ada keluarga, kami akan melakukannya dengan sederhana di panti kami. Biaya pemakamannya akan saya kirimkan. Tolong urus dengan baik agar kepergiannya tidak sepi. Saya akan datang diam-diam sebelum pemakaman selesai." Setelah menutup telepon, Citra mengeluarkan sebuah foto lama dari laci yang dalam. Foto masa mudanya, tertawa ceria bersama Baskoro. "Semoga kau beristirahat dengan tenang di sana. Aku juga sudah sepenuhnya memaafkanmu." Citra memasukkan kembali foto itu ke dalam laci. Keesokan harinya, di kantor Yayasan Kehidupan Kedua. Kantor Citra sejak pagi sudah dibanjiri telepon dari para donatur. Budi melapor dengan suara penuh kegembiraan. "Bu Direktur, pagi ini saja dana donasi bertambah 10 miliar rupiah." Citra bertanya tak percaya. "Benarkah?" "Iya, Bu." Dan ratusan pucuk surat dari para wanita di seluruh negeri yang menonton acara kemarin juga sudah tiba. Citra mengambil sepucuk surat. "Berkat Ibu Direktur, saya mendapatkan kembali keberanian untuk bangkit. Terima kasih dari lubuk hati terdalam." Mata Citra terasa hangat. "Ya, inilah alasannya. Alasan aku mendirikan yayasan ini." Beberapa hari kemudian, sesuai janjinya, Citra diam-diam mengunjungi rumah duka tempat Baskoro disemayamkan. Di rumah duka yang kosong, hanya kepala panti jompo yang duduk sendirian. Citra menatap dalam diam foto almarhum, wajah Baskoro di masa muda yang tersenyum cerah. "Baskoro, kau sungguh orang yang bodoh dan malang." Citra meletakkan setangkai bunga putih di depan foto itu. "Semoga kau tenang di sana." Kepala panti mendekat dan berkata,
Terima kasih telah datang agar kepergian terakhirnya tidak sepi. Tidak apa-apa. Ini adalah kewajiban saya. Ini adalah barang peninggalan terakhir dari Pak Baskoro. Beliau berpesan agar saya menyampaikannya kepada Ibu Citra. Kepala panti menyerahkan sepucuk surat usang. Citra membuka surat itu dengan hati-hati di dalam mobilnya. Untuk istriku yang paling bersinar di dunia, Citra. Saat kau membaca surat ini, aku mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku tahu dosaku tak akan termaafkan hanya dengan kata maaf. Seumur hidupku, aku tidak tahan melihat diriku yang menyedihkan di samping bakatmu yang cemerlang. Rasa rendah diri itu mengubahku menjadi monster, dan pada akhirnya menghancurkan segalanya. Di malam saat aku mencoba membunuhmu, aku sudah bukan lagi manusia. Meskipun terlambat, aku ingin meminta maaf dengan tulus, dan terima kasih. Telah hidup bersamaku yang penuh kekurangan ini selama 20 tahun. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin terlahir kembali bukan sebagai bayanganmu, tetapi sebagai pria yang sepenuhnya mencintai dan mendukungmu. Tolong, berbahagialah. Satu-satunya cintaku, Citra. Dari Baskoro, yang meninggalkan luka tak terhapuskan padamu. Citra melipat surat itu sambil meneteskan air mata dalam diam. Ya. Sekarang semuanya benar-benar telah berakhir. Setahun kemudian, Citra mengunjungi rumah putrinya, Maya. Maya kini telah menjadi ibu dari 2 anak. Ibu, sudah datang? Cucu-cucuku tersayang, apa kabar? Citra memeluk erat kedua cucunya. Di meja makan malam, seluruh keluarga berkumpul, dihiasi canda dan tawa. Ibu, bagaimana rancangan rumah singgah untuk ibu tunggal yang sedang dibangun yayasan? Tanya menantunya, Fajar. Tentu, hampir selesai. Aku ingin menciptakan ruang di mana semua ibu dan anak di dunia bisa hidup dengan bahagia, jawab Citra dengan senyum hangat. Setelah makan malam, Citra keluar ke balkon dan memandang pemandangan malam Jakarta. Setelah melewati 3 tahun yang seperti neraka, ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sempurna. Keluarga yang ia cintai, dan pekerjaan yang memungkinkannya mewujudkan impian. Semua ini adalah hadiah dari kehidupan keduanya. Terima kasih untuk semua momen ini. Citra berbisik pelan sambil menatap langit malam. Di wajahnya, tersungging senyum yang paling damai dan bahagia di dunia.